Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki hadis ke-28. Jadi hadis ini hadis ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, mau wafat, sehingga beliau memberikan ada 4 wasiat beliau. Hadis ini membuat para sahabat menangis ya. Kemudian hadis ini juga kata para sahabat bisa mengetuk hati kami sehingga kami menangis. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dari kata-kata engkau saja ya Rasulullah kami sudah tahu ini adalah pesan terakhir ya, pesan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Para sahabat bertanya ke Rasulullah, para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'ausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah memberikan 4 wasiat. Yang pertama, qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla, patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalau kita lihat di dalam berbagai kitab literatur tafsir itu memang ada berbeda, tapi tujuannya satu. Yang lebih ma'ruf, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini takwa secara umum. Apakah nanti di dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah juga seperti ini? Apakah kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi juga seperti ini juga? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita ingin tahu kita sudah bertakwa, apakah kita patuh kepada perintah Allah? Dalam tanda kutipnya, maksud patuh ini sejauh kemampuan. Ketika tidak mampu, maka kita tidak wajib. Kita tidak mampu naik haji, karena mampu, berarti hanya wajib. Kemudian zakat, bagaimana membayar zakat? Uro-uro maka tidak wajib. Dan bagaimana seorang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masalah larangan itu memang harus ditinggalkan. Tetapi kalau meninggalkan yang haram ini, contoh, caranya bagaimana kita tinggalkan sedikit-sedikit, bolehnya sedikit-sedikit. Untuk apa? Supaya kita bisa meninggalkan. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau saya meninggalkan sedikit saja boleh, kemudian yang lain tetap saya lakukan, tidak boleh juga. Jadi maksudnya begini, ketika Allah mengharamkan khamar itu memang haram, tidak ada hujah, tidak ada kalau saya untuk begini tidak boleh, tetap haram. Tetapi tahapannya, ini cara namanya. Umalun menyuhana lu meninggai khamar baju-baju hai lu meninggai, hanya cara. Seperti pada masa Rasulullah SAW, sahabat itu tidak bisa meninggalkan khamar secara penuh. Akhirnya meninggalkan sedikit, hari meninggalkan, akhirnya meninggalkan seluruhnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengertian takwa dari versi yang pertama. Sekarang yang kedua,
takwa itu kalau dilihat dari tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan antat taqiyallah fi af'alikum wa aqwalikum. Kalian itu menjaga anggota tubuh. Apakah itu anggota tubuh fi'li ataupun qauli? Jadi qauli pun baik kau, baik upah kau, baik ribah kau. Maka orang yang bertakwa itu hana kau, hana ketemenak kau, hana ribah kau. Dia orang bertakwa. Karena dia terus menjaga mulutnya. Satu. Yang kedua fi a'malikum, dalam perbuatan. Menjaga mata, menjaga mulut, menjaga hidung, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut. Nyuruh bertakwa ini. Maka kalau tidak dia jaga anggota tubuhnya, maka dia bukan orang bertakwa. Maka Rasulullah menyuruh, bertakwalah kalian, jagalah anggota tubuh kalian, takutlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak membuat maksiat? Karena takut pada Allah. Kenapa melakukan perintah Allah? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Ya. Ini pesan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun ini patuh kepada pemimpin ini. Saya mencari beberapa kitab-kitab lain, makna tentang hadis ini tetap maknanya patuh kepada pemimpin ini. Jadi Rasulullah mengatakan patuhilah pemimpinmu walaupun pemimpinmu seorang budak. Ini apa maksudnya? Apakah ada pemimpin budak? Tidak ada. Kalau cara pemimpin itu tidak boleh budak. Ini apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud Rasulullah, taatilah pemimpin walaupun pemimpin itu tidak ahli dalam bidangnya. Ya, walaupun dia tidak ahli dalam bidangnya, patuhilah dia. Untuk apa? Kata Imam An-Nawawi, supaya tidak mendatangkan mudarat yang lain. Katalah tak pilih pemimpin lah, sudah salah, kemudian tidak patuh lagi, maka akan memberikan mudarat lagi. Maka Rasulullah mengatakan patuhilah pemimpinmu walaupun dia seorang budak. Ya, patuhilah dia. Tetapi dalam konteks apa? Ya. Ada dalam tafsiran ayat, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Baydawi, dijelaskan oleh Imam Sawi. Patuh kepada Allah mutlak, yang tidak ada tawar menawar. Patuh kepada Rasul mutlak, tidak ada tawar menawar. Ketika Allah mengatakan lakukan ini, harus lakukan. Jangan berbuat ini, harus kita tinggalkan. Itu Allah dan Rasul. Wa ulil amri. Ulil amri itu pemimpin. Kenapa tidak mutlak? Kenapa tidak ada ati'? Ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ati'u ulil amri. Kenapa tidak ada ati'u ulil amri? Karena pemimpin itu ada dua model. Model yang pertama yang wajib dipatuhi, seorang pemimpin yang mengajak kepada kemaslahatan umat. Nyo dah pegak demi maslahatan umat, maka wajib patuh. Pemimpin mengajak kita untuk menyot azan leho, azan Jumat kedai tok, wajib patuh. Walaupun pemimpinnya hanya ajak Jumat je, walaupun dia tidak pergi salat Jumat, walaupun dia berbuat maksiat, perintah dia wajib kita patuhi. Selama perintahnya bukan orangnya, dalam tanda kutip, bukan orangnya. Oh, dah pegah agaknya hana lupa tu pegah agaknya biyu-yu onda sembahyang dan itu sembahyang. Kita jangan lihat orangnya. Inilah yang Allah katakan, walau ta'ammara wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun seorang budak yang memimpin kamu, kesyarat medahan sebab budak menjadi pemimpin saja. Tidak ada pada masa Rasulullah budak menjadi pemimpin. Tidak ada pada masa sahabat budak menjadi pemimpin. Tidak ada masa tabi'in budak menjadi pemimpin. Hana. Jadi maknanya seburuk apapun pemimpin itu. Ya. Kemarin kami ada masalah ya, di MPU. Ada seorang seorang anak menghujat orang tuanya. Jadi dia menghujat orang tuanya, dia ingin memenjarakan orang tuanya. Jadi ijak itu nak orang cik, itu ke kamu itu nak. Ipegah dia tu, tengku orang cik lo kadur hakang lu, lu pegah. Hana orang cik
runci durhaka kan drone durhaka kurunci. Drone durhaka kurunci. Saudara jangan macam-macam lembaga. Seburuk apapun orang tua saudara, sekafir apapun orang tua saudara, semunafik apapun orang tua saudara, saudara wajib berbakti pada orang tua. Sekafir apapun orang tua ini, apapun yang dia suruh wajib patuh, kecuali lembaga. Ada menyuruh saudara untuk tidak salat, untuk tidak puasa, kan tidak? Kalau dia menyuruh saudara untuk tidak salat, tidak puasa, syirik kepada Allah, maka wajib untuk tidak patuh. Tetapi sebagai kewajiban seorang anak, wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jino laki ma'ah han ganya laki ma'ah dulu kagurai lu tanya rumah tanah ni tu hana hijau harta ni runci lu durhaka ke lu ni harta hana hijau lu pekah lu bagi-bagi kan nyo kalau bagi nyo kedron dunom demi sudah bagi-bagi semua saudara sekian mendapat. Apakah mau gara-gara sekian cuma 20 sekian juta saudara mengugat orang tua? Nyandro-dro atau runci don. Tubuh saudara itu semuanya punya orang tua saudara. Saudara dibesarkan oleh orang tua saudara. Saya minta jatah saya. Kalau enggak saya penjarakan dia. Ya maka inilah sama seperti ini. Wa inta amara abdun. Walaupun seorang budak yang memimpin, nyo contoh barang ini. Jadi makanya pemimpin itu ada dua. Yang pertama yang wajib dipatuhi, seorang yang menyuruh kepada kita ini demi kemaslahatan, itu wajib kita patuhi walaupun dia tidak berbuat kemaslahatan itu. Nyo wate sekian tok gede, wate sekian temayang. Kenyataan dia temayang. Pegang aturan itu, wajib patuh aturan dia. Yang berbeda urang aturan berbeda. Satu. Ini kata Imam Nawawi. Coba pegang kata-kata lu kan pegang fatwa yang tuan. Yang kedua, ini ada juga kita ketemukan di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi. Kewajiban untuk mematuhi pemimpin walaupun pemimpin itu hanya pakai. Tapi wajib kita patuhi. Kenapa? Kata-kata beliau demi kemaslahatan umat. Ya, satu. Yang kedua, tidak wajib patuh kepada pemimpin. Yang pemimpin ini mengajak kepada kehancuran, mengajak kepada maksiat kepada Allah, mengajak kepada syirik. Ni pengahli pemimpin, nyo pernah pekat baik datang mayang asali, faham? Oh, hana pekat nyo lagi. Atau beliau mengatakan nyo ada satu masjid, ada sahnya temayang jemaah ini. Nyan tidak wajib patuh pada pemimpin itu. Hana wajib patuh. Tapi kalau demi kemaslahatan wajib patuh. Nyan wajib kita patuh. Pak Kapolres Banda Aceh, Pak Fahmi, beliau ngomong ke saya begini, Ustaz, pernah ayat Al-Quran? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan lampu merah wajib patuhnya. Hek lu pegang apa masyarakat, pegang nyampan ni hana Al-Quran ni. Lampu merah pun tak patuh pun. Lampu Quran hana pakai helm dalam Al-Quran, nalah hadis. Hadis lekeh walau kita cara lu jawab bila. Jadi lu pegang lu bina. Saya akan mencari nanti begini, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam konteks Al-Quran. Nanti sore saya kasih ininya. Sekarang saya cari bahan. Rupanya di Al-Quran juga membahas masalah ini. Di dalam surah An-Naml, dalam surah An-Naml, bagaimana binatang itu patuh kepada Nabi Sulaiman, bagaimana jin patuh kepada Nabi Sulaiman, sehingga semua teratur semuanya, semua teratur. Binatang bukan burung saja, semua jenis binatang mereka patuh dan taat menurut ininya masing-masing. Ini kelompok ini kata Nabi Sulaiman. Maka kepatuhan kepada pemimpin itu wajib. Kenapa? Karena yang diperintahnya itu demi kemaslahatan umat. Kan hana ada dengar pada masa Nabi Sulaiman jin ni mau pakai sama-sama jin, binatang ni mau pakai, nyo hana jelah, nyo harus hana pakai. Makanya mereka sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya patuh kepada lampu merah, kemudian lampu hijau dan lampu kuning itu wajib. Kenapa? Yang memberikan perintah itu lampu merah, kuning dan hijau demi kemaslahatan umat. Makanya ketika ada lewat alah panenanya kan bid'ah ya. Helm kan bid'ah, Nabi hanya gitu helm di mana. Kita nanti akan ngomong tentang bid'ah. Bid'ah itu bagaimana sebenarnya? Nya bid'ah hanalah Al-Qurannya, nya hanalah Al-Quran.
memang betul tidak ada dalam Al-Quran, tapi patuh kepada pemimpin demi kemaslahatan umat ada dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib patuh. Kalau kita melanggar berarti kita juga melanggar. Bukan saja melanggar norma-norma, berarti melanggar norma agama. Nyan menyo gede dah lewat aja dalam pemirah mempok ngurus lain. Nyan. Ini kan kemaslahatan. Pakai helm dan sini. Bek bocor le, ulu hantar bocor le, hana rubah hana rubah ke bocor je boleh kan. Ulu hana pulai lu thing peci dah mengai mak, thing peci. Hana patuh. Nyawa te drog dia dah pegah dah dalil. Nah Quran ya helm. Nah hadis dalam Al-Quran cik megna. Hana berarti hanjunya bid'ah. Nyana. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi kita jangan salah ini loh. Jadi setiap pemimpin mengajak kepada kebaikan, apa saja itu aturan-aturan, maka wajib dipatuhi. Nyana. Karena aturan itu demi kemaslahatan umat. Tapi kalau bukan demi kemaslahatan, tidak wajib untuk dipatuhi. Nyana. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini pesan Rasulullah yang kedua. Ini belum masuk yang ketiga lagi. Rasulullah masih menjelaskan fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Ini bukan pesan ketiga, masih pesan kedua nih. Barang siapa yang hidup setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup setelah Rasulullah, artinya setelah Rasulullah wafat. Fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Di mana perbedaan itu? Perbedaannya tiga. Yang pertama perbedaan di segi akidah. Kemudian yang kedua al-amal. Yang ketiga al-manhaj. Akidah ke macam-macam akidah. Na yakin bina, lo yakin Allah bina, lo yakin bina, lo yakin bina. Itu akan terjadi kata Rasulullah. Ada yang keyakinannya begini, Allah hana gini, Allah menyogotanya tak pupuk dosa lagi, tapi hana buku Allah kata yang gegedanya. Ya, kata yang gegedanya Allah. Ya. Jadi ada juga itikad Allah gedanya hana purle ada semayang li, ingat Allah mentang nyucinya mbak, nya kaguna. Jadi Rasulullah mengatakan setelah aku nanti, kata Rasulullah, akan muncul akidah-akidah yang macam-macam. Contoh lain lagi begini. Ini masuk yang kedua ya. Yang kedua al-amal, perbuatan. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, ayat Al-Quran melalui hadis beliau, kalau mau sholat zuhur ketika tergelincir mataharinya, ketika tepat di atas itu belum wajib sholat zuhur, tapi ketika tergelincir bayang-bayang lewat sedikit sudah wajib waktu zuhur. Waktu asar ketika bayang-bayang itu lebih daripada bayang-bayangnya lebih sedikit, berarti sudah masuk waktu asar. Ada satu kelompok mengatakan begini, ini kelompok ini ada bukan tidak ada ya. Jadi kelompok ini kan sudah viral juga. Waktu dia tanya, hai apakah anda semayang leho? Apakah anda semayang asar? Hai anda mata urau pada semayang. Salat zuhur kan ini matahari tergelincir. Nyo gimana tergelincir sedang hujan? Ya mbak. Makanya anda wajib semayang. Ya kalau ini mbak. Ini Rasulullah mengatakan ini wajar terjadi seperti ini, kata Rasulullah. Setelah saya ini macam-macam terjadi, keyakinan-keyakinan terjadi macam-macam, perbuatan juga demikian. Kenapa tidak salat asar? Karena musim hujan. Kenapa musim hujan? Karena panduannya kewajiban salat asar itu melihat matahari. Ketika bayang-bayangnya sudah lebih daripada bayang-bayang asli. Nyoba bayang-bayang hanadi bayang-bayang. Maka hana wajib bayang asar. Hana wajib salat asar. Maka Rasulullah mengatakan ini lumrah seperti ini. Kenapa? Karena kejadiannya setelah saya, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga manhaj, metode. Nah, tapo kelompok apakah yang ahlu sunnah kamu? Ibarat kelompok tapo tu hana warau orang kafir. Ahlu sunnah kamu. Ibarat ni tapo tu yang ahlu sunnah kamu. Kamu manhaj kamu ke mana ahlu sunnah ni, Pak? Hana ibarat tapo kakaru lah kelompoknya, Pak. Kakaru lah. Karu kelompoknya kelompok je karu. Kemudian karu dalam memahami sesuatu juga. Ini manhaj ini manhaj begini, ini nak benar manhaj itu. Kagak pegang buku yang manhajnya betul, manhajnya salah. Maka kalau kejadian seperti itu, kata Rasulullah, maka ini pesan yang ketiga Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Nyopo masuk sunnah di sini, bukan hadis saja. Jadi sunnah yang dimaksud di sini at-tariqah allati amila biha Rasul, cara atau jalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa
Apa cara dan jalan itu? Itulah dua. Berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun lahir ya neh pupu lahir, katanya nyo pekan lagi nyo nala Al-Quran dan hadis. Oh hana berarti ya. Kita itu saja kita pegang. Itu saja yang kita pegang. Kecuali nanti ada beberapa mazhab itu menambah dengan apa namanya Al-Quran, Al-Sunnah, qiyas. Nah qiyas bagi bang qiyas. Ketika zakat fitrah itu menyodiarak nak fitrah tu korma, anggur dan lain sebagainya. Katanya hana karena hana dapat jual korma, berarti qut baladi. Kesimpulannya apa? Qut baladi. Qut baladi itu makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras, berarti beras. Makanan pokok apa? Jagung, berarti jagung. Maka jangan sempit cara berpikir. Rasulullah hantar ke tepi jagung, hantar ke tepi korma, hantar ke tepi beru. Karena hana apa jauh beru? Ya. Maka perlu bid'ah apa? Ka bid'ah lama. Mandung bid'ah ni Pak. Hanya dah pupuk-pupuk ni. Sama NHP pi ka bid'ah. Tajak kena pi ka bid'ah. Macam-macam bid'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, hendaklah kalian itu berpegang kepada sunnah. Ini sama seperti begini. Ada dua orang pemuda. Jadi dua orang pemuda ini sahabat Rasul. Ini ketika sampai waktu salat mau berwudu tidak ada air. Akhirnya mereka tayamum, dua-dua tayamum. Selesai tayamum juga tidak ada air. Mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan kedua sahabat ini menemukan air. Sahabat yang pertama mengambil wudu ulang. Sahabat yang kedua tidak ulang lagi. Apa kata sahabat yang pertama? Hai, ulang semayang, anaptah semayang bro. Kita tak berhak mengatakan sah atau tidak sah orang lain. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan tidak, saya sudah salah. Sudah ulang long semayang, lihat kali ulang semayang no. Hai, anaptah nyoka menemui no. Sah. Kita kan sudah selesai salat, kita sudah tayamum kan sah, tidak sah kata sahabat pertama. Akhirnya sahabat pertama dia salat. Selesai salat, apa kata sahabat pertama? Kamu ngehe. Nyot aja ba Rasul ni nak. Dapat tepak bu. Be mentang-mentang bu nanti hidron hana semayang sudah bebas begitu saja. Tidak kata sahabat yang pertama. Akhirnya mereka ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini sahabat ini ya Rasulullah? Kami tadi sama-sama tidak ada air dan sama-sama tayamum dan sudah selesai salat. Tiba-tiba kami ketemu air. Ini sahabat yang kedua ini, dia tidak mengulang salatnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yang tidak mengulang salat itu ala sunnati, berdasarkan sunnahku. Sahabat yang pertama kaya kepala, nyo sunnah berarti nyo bid'ah. Sahabat itu sudah berpikir begitu. Nyo berarti yang sunnah, berarti yang bid'ah. Rasulullah mengatakan lagi, kamu salat berapa kali tadi? 2 kali ya Rasulullah, betul tak kaya orang. Kamu kalau salat 2 kali, pahala kamu 2 buah pahala. Yang pun pahala ketika kamu tayamum, yang kedua pahala ketika kamu wudu. Ulang lagi salat, 2 buah pahala. Dua-dua tenang. Kita nyoka hana nyo sunnah, nyo je menyokong sunnah apa nama? Bid'ah. Ni yang bid'ah. Nyo surga, nyo je menyokong surga apa? Neraka berarti. Kita tak ada pilihan lain. Dan kita tidak bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Selalu 2 pilihan. Nyo ana betul. Nyo betul berarti ahlu sunnah je. Ya, nanti ke ahlu sunnah. Ahlu sunnah awal surga. Ya ke ahlu sunnah utilah neraka, ada 2 pilihan. Tapi Rasulullah dengan sangat bijak sekali. Rasulullah mengatakan kamu dapat pahala 2. Kamu ada sunnahku. Ya, jadi baik kamu ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa alaikum bisunnati. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku. 1. Arti sunnahku apa? Yang aku lakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Berpegang pada Al-Quran dan hadis. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah kepada yang dipegang oleh khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yan berbohong. Apapun yang mereka lakukan itu makaji baik talah-talah nyohana ba Rasul takalla nilai na ba sahabat nya nakalla nilai na ba sahabat.
Ini sama seperti orang mengatakan begini, azan Jumat yang pertama itu bid'ah. Azan pertama bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah ketika salat Jumat azan cuma sekali. Ini yang kayak begah bid'ah. Rupanya pada masa sahabat, kalau bukan Utsman, Umar bin Khattab, beliau membuat azan 2 kali. Untuk apa? Azan yang pertama supaya memberikan peringatan kepada orang yang jualan. Hai, siap-siap nyokara Jumat. Maka jaraknya itu hampir 1 jam. Ketika azan jam 2 azan luhur po 12 leblok, maka azan yang pertama po 13 leblok supaya mereka siap-siap. Jadi artinya apa? Mempersiapkan barang dan lain. Ini dilakukan oleh Umar, kan Umar Utsman. Kemudian setelah itu azan kedua. Apakah ini bid'ah? Yang dilakukan sahabat bid'ah. Menyuruh sahabat membuat bid'ah, berarti hendak berkailah sahabat. Yang melakukan kan sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, lakukanlah apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya, nah. Tidak pegang azan kedua kali bid'ahnya. Ana azan-azanku. Ya, nah. Yang nak cuma 3 azan, 1 kali azan. Ini kan azan memanggil. Makanya kalau di pada saat waktu itu, pada sahabat itu, azan yang pertama mereka siap-siap. Dia tinggalkan dagangannya, tinggalkan ini, siap-siap ke mana. Waktu azan kedua, kalau masjid itu dulu, azan kedua. Gedanya azan pun mentambah gede. Azan kedua mentambah gede. Terus kena waktu khatib khutbah yang kedua. Gubernur yang kedua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau sampai kemari ibadallah. Usikum ibadallah. Kata amin, amin. Amin assalamualaikum enggak bedak enggak boh. Jadi artinya apa? Katanya nak fungsi jin. Azan di peluh kopi tetap lagi ngaji. Azan dari bunga azan. Katanya puazan yang ku azan lahu, azan Jumat tetap nak ngaji. Jadi artinya apa? Sebagian sahabat itu mengatakan ini demi kemaslahatan. Masalahnya bagaimana? Kalau azan cuma sekali, maka nanti orang kan kalaleh pak dalam berdagang laleh ni. Oh maka Jumat lagi. Bagaimana dia kali khatib Jumat ni. Makanya dibuatlah ada azan pertama dan ada azan kedua. Ini sedang jamaah dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan abdu alaiha bin nawajid. Peganglah Al-Quran dan Sunnah itu seperti kalian menggigit sesuatu dengan geraham kalian. Jadi menyukali takap ya. Lagi minum tidak urut. Takap igo pek mata kap igo. Ini maknanya apa? Kan tepik mata kap igo kan Pak. Maknanya lakukan terus ya, walaupun apapun risikonya. Karena sesuai dengan yang katanya nyohana buku nyohana sesuai dengan takap igo. Kap igo pek mata. Ya ni Pak. Inilah istilah Rasulullah, abdu alaiha bin nawajis. Kalau sudah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kap igo pek peta kata Rasulullah. Jangan terima yang lain. Dalam tanda kutip salah lombanya. Nanti ada yang salah memahami. Pendapat ulama hanya dipakai, mazhabnya hanya dipakai, hanya dipakai, kibar hanya dipakai. Sekarang kita buat analisa saja gini. Apakah kita bisa memahami Al-Quran sepenuhnya? Apakah kita bisa memahami hadis sepenuhnya? Maka kita butuh kepada ulama-ulama sebagai kunci. Kita butuh kepada Imam Syafi'i, kita butuh kepada Imam Hambali, kepada Imam Maliki, kepada Imam Hanafi sebagai pembuka kunci. Nyontek naik pengahannya harus Quran mendahana mendapat ulama kibar hadir. Kita kan tidak tahu, kita kan awam. Tidak ada yang bisa memungkiri bagaimana kehebatan ilmu Imam Syafi'i. Tidak ada yang memungkiri bagaimana kehebatan ilmu Imam Hambali dan Imam Hanafi, Hambali, kemudian Maliki lagi, Imam Syafi'i lagi. Tidak ada yang memungkirinya. Kemudian hadis begitu juga. Hadis kalau kita lihat ada hadis Imam Al-Bukhari begini tebal 60 cm. Tapi kalau kita lihat syarahnya, yang syarahnya huruf Arab. Maknanya apa? Orang-orang Arab sendiri kurang paham juga dengan hadis itu. Maka disyarahlah melalui Fathul Bari, ubeno kata baik lombai. Menjadi 90 cm. Tebai 60 cm. Kesyarahnya 90 cm, 90 cm jadinya. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Maknanya apa? Sesuatu hal itu perlu kita tafsirkan. Sesuatu hal itu perlu dijelaskan. Hati Quran itu. Tapi ngata lon hana perlela ilmu Quran kana rumah, hadis kana rumah. Apakah kita bisa memahami Al-Quran sepenuhnya? Apakah bisa memahami hadis sepenuhnya? Ayat Abu Hurairah katalah dia, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nyampi katalah. Yang dimaksud fitnah di situ bukan apa-apa. Fitnah yang dimaksud adalah kekufuran. Kekufuran Abu Sufyan lebih dahsyat dibandingkan dengan pertempuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy pada bulan haram. Itu maksudnya. Yang mudah kena kasusah kaji, kabingung. Maka kita butuh kepada ulama. Jadi bukan jangan salah paham tadi. Hana lu kana Quran tentang lu hadis. Oh nyona benar. Hana ulama-ulama aja, hana ulama ya. Oh nyona hana dengar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hana dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, hana dengar. Yang dengar bu Al-Quran dan hadis saja dari Rasulullah. Ya nama. Dari Rasulullah itu saya yang dengar, lain hana dengar. Jadi ini juga keliru. Ini sedang jemaah ini rahmati Allah. Ya ini yang bahaya yang terakhir ini, pesan terakhir Rasulullah ini. Apa pesan terakhir Rasulullah? Yang keempat. Wa iyyakum wa muhaddatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalian itu hati-hati kata Rasulullah dengan sesuatu hal yang baru. Ya. Apa itu yang baru? Karena kata Rasulullah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap hal yang baru itu sesat. Apa maksud kata Rasulullah ini? Ya. Maka kita sebenarnya butuh kepada kitab Fathul Bari, butuh kepada syarah seperti ini, syarah Imam An-Nawawi. Di sini bukan Imam Nawawi saja, ada 5 ulama bahkan 6 ulama besar yang menjelaskan tentang hadis ini. Jadi apa kata mereka? Muhaddatsatil umur. Jadi masalah muhaddatsatil umur itu ada 2. Yang pertama min qibalil masalih. Kalau ada kemaslahatan, itu bukan bid'ah namanya. Kita bid'ah ya, Pak. Getanya kita tinggalkan ini dulu, kita lihat secara umum dulu, Pak. Ya, secara umum. Secara umum, yang dikatakan bid'ah itu urusan agama. Yang bukan bid'ah itu urusan dunia. Yang bukan bid'ah. Ini masih secara umum, belum secara khusus lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, kalau ditambah-tambah bid'ah namanya. Ini masih umum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang ke bid'ah. Jamun Rasulullah gei unta, jino tai unta na bid'ah ya, Pak. Oh bid'ah ada berapa? Jamun ku Rasulullah nya urusan dunia ini, urusan dunia. Dulu menggunakan cash. Sekarang transfer. Ke bid'ah transfer berapa? Nya ada bukan transfer. Hana Pak tamu Rasul. Ya, ini kan demi kemaslahatan ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini urusan dunia. Ini urusan dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, ini syarah ulama besar ini. Itu beliau mengatakan tidak ada hubungan sangkut paut dengan bid'ah. Jadi itu masa Rasulullah naga pegangnya, itu urusannya, urusan dunia tidak bid'ah. Sekarang kita lihat pengertian yang kedua. Yang kedua, qibali al-masalih. Kalau itu urusannya tentang urusan maslahah, kiban maslahah. Maulid Nabi dah maulid ya, Pak. Nyo gara-gara maulid benar kakaru urang mana, Pak. Begah maulid benar. Sekarang kita lihat masalahnya. Apakah berdosa kita mengundang orang lain? Kita undang kecil, undang camat, undang kampung tadu undang sama-sama apa jogu. Ada cai, Pak. Kemaslahatan ada dosa? Kan tidak ada. Satu. Yang kedua, seorang ingin berinfak bersedekah, nyona sedekah dia ke maulid, nyona dosa lagi ya? Kan tidak ada. 2. Yang ketiga, seorang itu kalau hidup fikir dunia tapi, tetapi ada momen paling enggak setahun sekali tinggal ke Nabi Muhammad. Untuk apa? Motivasi hidup. Seorang mengatakan Nabi Muhammad jamun bino, Nabi Muhammad gaya guna. Apakah itu berdosa? Bukan salah. Dari yang kita lakukan pertama ke ceramah maulid ke pakadanya, ini dalam tanda kutip, kecuali nanti na urung ngaleput pun ke pegah yang kengkon. Yang jelas memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang siapa Nabi Muhammad. Apakah itu dosa? Apakah salah? Kan hana apa? Kan tidak menyimpang itu. Seorang kan tidak berbuat maksiat. Apakah maksiat yang dia lakukan? Bahkan yang dihidangnya mandung guyupo dalam plastik.
Anak buahnya bid'ah betul plastik ada gop yang betul plastik bid'ah. Bahkan orang yang pun senang, alhamdulillah kabeh dulu. Jangan kai baju ini rumah lama, alhamdulillah. Kan tidak ada mubazir kan hana. Jadi apa namanya proses yang dilakukan itu demi kemaslahatan. Mendapat pengetahuan lagi tentang apa namanya, tentang siapa itu Nabi, paling enggak nalah. Nyampe hana kedupu-dupu. So Nabi dia, boleh so Nabi. Paling enggak menjadi bahan dia ketika ditanya oleh malaikat. Hai so Muhammadnya, so Nabi dah. Paling enggak dengar. Oh nak cara maulud berusaha kan urus ceramah maulid Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Paling enggak nak dengar macam. Ya, jadi artinya apa? Kemaslahatan semua apa? Demi kemaslahatan. Sudah. Kedua, berarti demi kemaslahatan hanya masalah. Demi kemaslahatan tidak ada masalah. Ya contoh seperti azan tadi. Itu kan demi kemaslahatan. Dan itu pun dilakukan oleh para sahabat. Maka tidak beda. Kita sudah berzikir kan, giyu zikir bang. Zikir kan disuruh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kayu berzikir. Disuruh berzikir subhanallah 33 kali. Ini kan sunnah disuruh. Suruh. Ini sekarang masalahnya kan berzikir kan. Kalau kita niatnya kita mengajarkan orang lain paling enggak demi kemaslahatan. Orang lain hantar berzikir gara-gara ada berzikir ramai-ramai gikok cik. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya apa? Sudah menjadi ini sama dia. Akhirnya pun gara-gara imam berzikir, dia juga sudah berzikir. Ya. Artinya kan ada manfaatnya, ada masalahnya. Jadi kita jangan mengklaim-klaim berulang, baik klaim. Karena ada kelompok-kelompok ini kata Imam Nawawi, ada kelompok takfiri. Mengkafirkan orang lain yang kafir, yang bid'ah, yang ahlu sunnah, yang beda lain ibah lagi yang kedua ini. Kita yang penting kita yang kita hana pun beres dengan Allah, beres dengan masyarakat yang penting. Dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah dan ada kemaslahatannya. Ya. Menyatakan lagi maaf Allah, itu tak dengar. Apakah minta maaf kepada manusia? Tidak. Berapa minta maaf sama dia? Minta maaf kepada Allah. Dan kita tidak bisa mengklaim orang lain itu kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Tidak bisa. Anjir. Termasuk Rasulullah tidak bisa mengklaim kecualinya. Rasulullah atas perintah Allah menunjuk seorang pemuda penghuni neraka, menunjuk seorang pemuda penghuni surganya kecualinya. Ada Rasulullah katakan itu penghuni surga. Itu pun setelah diberikan ini oleh Allah. Itu penghuni neraka. Tapi Rasulullah enggak pernah mengatakan kamu sahabatku nyo neraka, nyo surga, enggak pernah. Enggak ada. Apalagi kita tak klaim kok takfiri kafir kamu kafir. Ya nah. Ini hanjing. Ini yang pegang mandung urung kafir betul karena lahir hana syahadat ya Pak. Hana syahadat. Makanya yang bersyahadat urung ciri kita hana syahadat maka kafir orang itu. Gimana Pak kafir kau boleh bagaimana mengkafirkan orang lain? Maka kata kelompok ini harus syahadat ulang. Harus syahadat ulang katanya. Maka syahadat ulang karena yang bersyahadat adalah orang tua kita. Kan katanya. Beliau tidak tahu ada kaidah fikih. Apabila orang tua seperti itu maka orang tua kan sudah bersyahadat, dia sudah masuk Islam maka tabiatnya dilahirkan kepada kita. Kenapa dia syahadat dia? Ya. Ini ada kelompok-kelompok tertentu yang berkacui. Rasulullah mengatakan itu wajar terjadi kata Rasulullah. Ikhtilafan katsira. Perbedaan-perbedaan yang banyak, cara salat dan lain sebagainya. Nya Syiah menyebut sembahyang Syiah. Itu ada batu. Nah batu. Jadi ketika dia sujud Allahu Akbar, coba batu duduknya. Maka ketika nanti kita melakukan umrah atau haji atau apa saja, kalau ada lihat orang-orang seperti ini hana lainnya Syiah ya Pak. Batu sudah dia siapkan. Allahu Akbar dia sujud batu di budunya. Berarti tidak ada lain, dia itu adalah kaum-kaum kelompok Syiah. Ini yang pertama. Yang kedua, fiddin itu yang bid'ah. Ya ini pada urusan urusan perbuatan. Jadi din itu kan dua maknanya. Din itu yang pertama perbuatan, tingkah laku, itu din namanya. Yang kedua, din itu maknanya apa? Yaumul jaza, hari kebangkitan, hari balasan, itu din namanya. Maka yang dimaksud din di sini, seorang tingkah laku dia sudah berbeda dengan syariat. Bagaimana berbeda dengan syariat? Kita disuruh salat subuh oleh Rasulullah 2 rakaat. Kita tambah 2 rakaat. Ya, atau kita sudah ada dan disyariatkan dalam hadis Rasulullah takbirkan begini, Allahu Akbar, 1. Ini di dalam hadis itu disebutkan sesuai mangkibaihi. Ini Allah. Maka ketika sujud juga begini, 1 model pertama. Model yang kedua,
ala syahmata udhunaihi, kedua telinga. Allahu Akbar. Maka ketika sujud begini juga dia, dekat dengan telinganya. Kalau model yang pertama ketika sujud dekat dengan ininya. Ya. Tapi menyo kamu model lain, Allahu Akbar gitu. Yang berarti sudah di luar. Ya, Mbak, itu di luar aturan. Ini luar aturan. Beda pegah lele di luar aturan. Aturannya begini. Aturannya kita ngomong aturan sekarang. Contoh lagi. Aturan salat subuh 2 rakaat. Tak pegang aturan kemana? Tak kamah 2 rakaat tu bahkan bela pahala. Yang kabidah itu. Aturan berwuduk. Berwuduk kata Rasulullah 1 kali, 2 kali atau 3 kali. 4 kali berwuduk, nyan berwuduk. Dia katanya pekan wuduk pegang supaya ada pahala. Yang bid'ahnya. Ini makna ad-din di sini, Pak. Din itu tingkah laku, perbuatan. Artinya kalau perbuatan kita itu ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah, yang kami menaruh batu sini yang bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasul cok batai puduknya, itu tidak pernah. Nyan. Tetapi ketika begini, yang bid'ah adalah Sami Allahu liman hamidah, ya iman lagi bersedekah. Dan dua yang bid'ah ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang. Oh begini sampai apa namanya? Cok wudu, Pak. Cok wudu 3. Ada juga cok wudu minum. Dua-dua ada dilakukan oleh Rasulullah. Maka nanti ada kelompok yang kurang paham. Ketika ada wudu begini, ini yang bid'ahnya. Gimana bid'ah itu dilakukan oleh Rasulullah? Oh nyoka bid'ahnya tidak, dua-dua dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya bid'ah di luar daripada itu. Artinya sesuatu hal tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah kita menyeleweng dari itu, maka itu namanya bid'ah. Yang betalah-talah ada baju-baju ke bid'ah, baju-baju ke bid'ah lemah. Kemudian kita lihat kemaslahatan. Dan wuduk tadi, nyah nampak kemaslahatan. Nyo kemaslahatan demi beglih saja rolon harus berwuduk tidur kau, Pak. Nyah kemaslahatan ini, Pak. Jadi maka Rasulullah mengatakan wudu'u 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Cok wudu 3 sah, 2 go pisah, lego pisah. Put go itu sudah talim kata Rasulullah. Yang talim. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau kita ingin melihat ya, kan bisa di dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Menyo salah tajih demai. Oh menyo salah cara rukuk ulun, tanya demai. Contoh ya. Cara rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan dalam hadisnya, kalau saya ambil segelas air saya letakkan di atas punggung Rasulullah, maka air itu tidak akan tumpah. Ya. Berarti begitu lurusnya. Nah, katanya lagi kapan nyapo ya, Pak? Kapan nyapo? Nah, tidak kapan nyak landing ya, Pak. Jadi makanya kalau ini kecualinya ulun ka uzur ohnya hana masalah kecuali ini. Oh hana masalah. Apakah bid'ah? Yang kan bid'ahnya, kan bid'ah. Ohnya ka kiwing sebelahnya bid'ah kon Pak, bid'ah. Artinya dia sudah ruku tapi tidak mampu untuk ruku. Habis. Dia hanya bisa seperti ini saja. Berarti buatlah seperti ini. Tetapi di dalam syariatnya itu Aisyah mengatakan kalau diletakkan air di atas itu maka air tidak akan tumpah. Makanya pengertian bid'ah, kalau dia ada masalah dan tidak menyimpang dengan syarak, maka itu bukan bid'ah. Tidak menyimpang dengan syarak. Nyo syariat hanya menyimpang, berarti tidak bid'ah. Demi kemaslahatan, dan dia tidak menyimpang dengan syarak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksudnya kita cari di Sunan Abu Daud ada hadis ini. Wa Turmuzi, kita cari di dalam Imam At-Turmuzi ada hadis ini. Wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini jenisnya hasan sahih. Apa maksud hasan sahih? Hadis kalau dilihat dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Dilihat dari isinya. Hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis hasan, tengah-tengah. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini bisa ke level atas sahih. Maka namanya hadis hasan sahih. Ya. Jadi bukan sahih hasan, tidak. Hasan sahih. Hadis ini level di tengah, tetapi dia bisa level ke atas. Sebagian mengatakan level pertama. Lu rasa kafir? Ya, sudah jam 6:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.